Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Melda yang dipimpin berdoa. Duduk di tempatnya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua terlebih dahulu ya. Mbak Melda, Hadir Bu. Mbak Febiana. Oke, semua sudah lengkap. Sebelum kita ke materi, kita melakukan speaking terlebih dahulu. Kita contohkan awalnya, Ibu contohkan awalnya terlebih dahulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, lalu kita akan memasuki materi tentang sholat berjamaah. Kalian tahu gak sih apa itu sholat berjamaah? Belum dulu. Mbak Melda tahu atau tidak? Belum. Mbak Melda diam saja ya, nanti mengantuk. Nah, ini ilustrasi tentang sholat berjamaah di mana ada imam dan makmumnya di belakangnya. Lalu di dalam sholat berjamaah terdapat beberapa subbab, yaitu tata cara sholat berjamaah, syarat menjadi imam dan makmum, pengertian dan hukum sholat berjamaah, dan hikmah sholat berjamaah. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tata cara sholat berjamaah. Nah, yang pertama, di dalam tata cara sholat berjamaah, jika sudah masuk waktu sholat, kita segera siap-siap pergi ke musola atau masjid. Lalu salah satu dari seorang anak laki-laki memandangkan azan. Kemudian jika imam sudah siap, lalu kita kumandangkan iqamah, lalu kita berbaris dengan rapat dan lurus dengan berjajar-jajar. Yang ketiga, imam melafalkan niat menjadi imam dan makmum melafalkan niat menjadi makmum. Contohnya, kalau menjadi imam, usolli fardhol duhri arba rakaatin musabbilah kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, usolli fardhol duhri arba rakaatin musabbilah kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya kemudian kita membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah dan surat pendek. Dalam sholat maghrib, isya dan subuh, imam membaca surat Al-Fatihah dan surat ayat pendek pada rakaat pertama dan kedua. Lalu pada duhur dan asar, imam tidak membaca Al-Fatihah dengan suara yang lantang, tetapi menggunakan suara yang tinggi. Pada saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum mendengarkan, dan setelah imam membaca surat Al-Fatihah, imam akan diam sejenak, lalu makmum membaca surat Al-Fatihah setelah imam diam sejenak. Lalu setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surat pendek, imam rukuk diikuti makmum. Lalu imam bangun dari rukuk sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian makmum membaca Rabbana lakal hamdu. Setelah berdiri tegak, imam dan makmum melanjutkan membaca Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya imam sujud dengan tumakninah, lalu diikuti oleh makmum. Setelah itu imam bangun dari sujud, kemudian duduk, dengan begitu makmum juga mengikutinya. Kemudian imam sujud yang kedua diikuti makmum juga. Kemudian imam bangun dari sujud, kemudian berdiri, lalu berdiri tegak lagi membaca Al-Fatihah seperti rakaat pertama, begitu seterusnya sampai rakaat kedua. Pada sholat duhur, asar, maghrib, dan isya, pada rakaat kedua disunahkan membaca tasyahud awal.
Yang selanjutnya, jika setelah rakaat kedua imam lupa tidak tasyahud awal, makmum laki-laki mengingat dengan cara bertasbih, yaitu dengan membaca subhanallah. Kemudian jika makmum perempuan mengingatkan imam dengan cara menepuk punggung tangan, jadi begini. Setelah itu, jika ada makmum yang terlambat, dia wajib mengikuti imam, lalu makmum masih mendapatkan rakaat imam jika ia datang dan imam dalam posisi ruku. Makmum kemudian berniat dan takbiratul ihram, kemudian mengikuti rukuknya imam. Setelah itu, setelah salam menambah rakaat yang tertinggal, yaitu jadi kalau kita tertinggal satu, nanti setelah tahiyat akhir kita akan mengulang satu kali lagi. Oke, selanjutnya syarat menjadi imam. Coba Mbak Fitriana membaca apa saja syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam: 1. Memenuhi syarat wajib sholat. 2. Memenuhi syarat sah sholat. 3. Mengetahui tata cara sholat. 4. Fasih bacaan Al-Qur'annya terutama surah Al-Fatihah. 5. Laki-laki jika makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dengan perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam. Yang keenam, dapat dilihat oleh makmum. Yang ketujuh, bukan orang yang sering melakukan dosa. Yang kedelapan, berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak dapat keutamaan sholat berjamaah. Yang kesembilan, apabila dalam jamaah terdapat beberapa orang yang pantas menjadi imam, secara berurutan dipilih imam yang lebih alim atau paham tentang tata cara sholat, lebih fasih bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih zuhud, lebih wirai, lebih tua umurnya, lebih mulia nasabnya, lebih terhormat dan lebih bersih pakaiannya. Oke, selanjutnya Mbak Melda, syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama, berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam. Yang kedua, niat menjadi makmum. Yang ketiga, mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam. Yang keempat, sesuai antara gerakan imam dan makmum. Yang kelima, berada pada satu tempat dengan imam. Dan yang keenam, mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, makmum dapat mengetahui perubahan gerakan shaf atau barisan di depannya. Oke, selanjutnya makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datang, maksudnya makmum yang mendekati imam pada saat berdiri sebelum ruku. Tetapi makmum tidak dapat menemukan makmum yang cukup untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Makmum yang berhentian setelah ruku mengikuti imam. Jadi yang tadi seperti yang telah tadi, kita akan mengikuti imam, lalu setelah imamnya tahiyat akhir kita akan menambah satu lagi untuk mengkhotbah lagi. Selanjutnya pengertian dan hukum sholat berjamaah. Sholat fardu atau sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari dua orang, baik atau bersama-sama. Lalu nanti dikerjakan di manapun, di masjid, bisa di rumah, tapi dalam keadaan bersama-sama. Lalu sholat berjamaah ini sangat dianjurkan atau jadi sunnah muakkad. Selanjutnya hina sholat berjamaah. Sholat berjamaah yaitu yang pertama memperoleh pahala atau kebaikan 27 derajat. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan, menambah syiar Islam, dan bagi imam dapat melatih kedisiplinan dalam menjawab. Yang terakhir, bagi makmum melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya. Nah, ini contoh video tentang sholat berjamaah. Nah, seperti ini adalah imam, kemudian yang dua itu makmumnya.
Oke, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya kita akan ada lagu di sini biar kita semangat lagi. Lagunya tentang sholat jamaah dengan ada lagu lihat bertumbuh. Jadi gini contohnya. Sholat bersama bisa berjamaah, paling sedikit ada 2 orang. Pemimpin sholat namanya imam, yang mengikuti disebut makmum. Begitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Sholat bersama disebut jamaah, paling sedikit ada 2 orang. Pemimpin sholat namanya imam, yang mengikuti disebut makmum. Sholat jamaah lebih utama, rukun jamaah itu sunnah muakkad, 20 derajat jumlah pahala. Yuk kawan-kawan semangat mengerjakan. Nah, itu tadi materi tentang sholat berjamaah. Lalu di sini ibu mempunyai soal, nanti kalian diberi waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Nih, nanti diisi lalu mengerjakan. Nanti maju ke depan untuk membacakan soalnya. Oke, waktunya sudah habis. Mbak Pedra tolong maju ke depan. Mbak Pedra menjawab nomor 1 dan 2 ya, Mbak. Oke. Nomor 1. Makmum perempuan mengingatkan imam dengan cara menepuk punggung kanan. Apakah benar, Mbak Febriana? Benar. Yang Yang kedua, kedua, sholat berjamaah akan mempererat tali persaudaraan. benar. Selamat duduk. Sekarang bagian Mbak Febriana membacakan soal yang ketiga dan 4. Keutamaan sholat jamaah pahala dilipatkan 27 derajat. Ya, benar. Benar. Jika ada pemimpin yang melakukan kesalahan, maka harus mengucap subhanallah. Oke, Benar. benar. Ya, mohon duduk, Mbak. Oke, di sini Bu ada jadi beberapa soal lagi. Nanti kalian akan memilih lalu nanti menjawab soal dari pertanyaan ini. Monggo, ayo Mbak Berda maju. Yang mana? Sini Mbak, membacakan soalnya apa? Sebutkan syarat menjadi imam. Yang pertama adalah mengetahui tata cara sholat. Yang kedua dapat dilihat oleh makmum, dan yang ketiga fasih dalam membaca Al-Qur'annya. Nah, tepuk tangan dong, Mbak Febriana. Lalu Mbak Febriana maju, memilih yang mana? Yang mana? Yang mana? Cara mengingatkan imam yang lupa bagi perempuan, yaitu dengan cara menekuk punggung tangan. Oke, apakah benar Mbak Febriana? Yeay. Oke. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti kalian mengerjakan soal pada halaman 2025. Nanti dikerjakan di rumah ya anak-anak. Baik dulu. Oke, sekian dari Ibu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.